lupa di subscribe, like, komen. dan share video ini. Oke, mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arena Arif Muhammad Razak, NIM 18030038 beserta rekan saya bernama Wahyu NIM 18030011. Di sini kita akan membahas tentang mata kuliah pendidikan keluarga gitu. Dan di sini kita akan membahas tentang 9 tips hidup mapan di usia muda yang wajib kita ketahui gitu. kayaknya seru yuk tuh, kayak gimana tuh? Mungkin kita bahas sekarang. Yang pertama adalah disiplin. Hal pertama yang harus dimiliki agar bisa mencapai kemapanan ialah disiplin gitu. Kedisiplinan ini harus diterapkan di semua aspek yang sedang kamu lakukan gitu. Sebab jika tidak disiplin maka yang ada usaha yang kamu lakukan akan sia-sia gitu. Jadi pastikan kamu memiliki gaya hidup disiplin gitu. Mulai dari bangun tidur hingga disiplin mengelola keuangan gitu. Semuanya harus kamu lakukan agar konsisten, agar bisa kaya di usia muda gitu. Seperti itu. Jadi hal disiplin itu sangat penting ya yuk di kehidupan untuk hidup mapan. Ya, jadi disiplin itu adalah hal yang utama gitu untuk syarat untuk menjadi mapan. Ketika emang kita disiplin gitu, apa yang kita lakukan pasti bakal berstruktur gitu. Jadi kayak manajenya emang benar-benar gitu, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya adalah mempunyai motivasi yang kuat. Karena hidup itu harus mempunyai motivasi. Jadi apa yang kita sudah rencanakan bisa tercapai gitu. Karena mempunyai motivasi yang kuat, mungkin motivasinya dari orang tua, teman dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah mempunyai target yang realistis gitu. Karena hidup itu harus mempunyai target gitu. Jadi berhubungan antara motivasi dan target gitu. Jadi ketika emang kita mempunyai motivasi, kita bisa kan mencapai target itu gitu. Dengan mungkin bantuan dari orang tua, dari teman, dan bantuan juga dari doa gitu. Jadi kita harus bisa mencapai target itu yang masuk akal gitu. Seperti itu. Mungkin tips selanjutnya yang kita akan berikan kepada teman-teman ini apa gitu. Selanjutnya itu ada kurangi pengeluaran konsumtif. Misalnya kita membeli barang yang tidak diperlukan oleh kita secara berlebihan. Mungkin kayak misalkan kita tuh membeli sepatu gitu, sedangkan sepatu yang di rumah udah banyak tapi kita membelinya gitu. Jadi kayak membajirkan uang seperti itu ya. Kenapa tidak memanfaatkan barang yang ada di rumah aja? Kayak sepatu yang banyak kan masih bisa dipakai ya. Seperti itu ya. Selanjutnya lunasi utang yang tidak produktif. Utang salah satu mengganggu keuangan kita. Karena apa? Karena utang bisa menjadi beban pikiran bagi kita. Jadi kita tuh kalau misalkan punya utang asal nggak tenang gitu ya. Mungkin kayak misalkan ya mungkin tadi yang dikatakan oleh Kang Aryana gitu, bisa mengganggu beban pikiran gitu. Dan mungkin utang juga nantinya bisa mungkin bisa bertambah karena ada bunganya gitu. Terus selanjutnya apa lagi Selanjutnya ada perbesar porsi tabungan. Jadi kita harus memperkecil pengeluaran dan memperbesar porsi tabungan yang tiap bulannya harus kita tabung. Jadi kita tuh harus memperkecil pengeluaran, seperti kita belanja gitu harus diperkecil lagi yang tidak dibutuhkan, yang dibeli gitu. Dan kita juga harus meningkatkan tabungan itu, kayak misalkan tabungan kita asalnya 100.000 per bulan kita tambahkan jadi 200 itu untuk meningkatkan tabungannya, seperti itu ya. Iya. Jadi selanjutnya ada apa nih lagi nih yuk? Mungkin yang selanjutnya kita akan bahas itu adalah investasi yang jadi kita harus memperbanyak investasi gitu agar menambah gitu tabungan kita, seperti yang kamu jelaskan tadi gitu, yang Ariana jelaskan. Jadi kita harus bisa menginvestasi
kayak emas, investasi barang, investasi saham gitu, agar nanti kita meningkat itu untuk apa sih keuangannya gitu, seperti itu. Berikutnya ada apa lagi yuk? Untuk berikutnya adalah pelajari kemampuan mengelola uang gitu. Kayak misalkan kita mempelajari ilmu tentang keuangan gitu. Jadi kita harus mencari informasi tentang keuangan itu seperti apa, mengelola keuangan dengan baik gitu. Mungkin seperti itu. Pasti nih, selanjutnya pasti yang terakhir nih tips 9, evaluasi. Ya pasti dong. Jadi segala sesuatu yang telah kita laksanakan pasti harus kita evaluasi gitu, agar kita tahu gitu apa yang kurangnya gitu, apa yang kita harus perbaiki gitu, agar lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Kedepannya lebih baik dari sebelumnya. Ya mungkin dari kita gitu, mohon maaf jika ada banyak kesalahan gitu dari perkataan dan ucapan itu, mohon dimaafkan itu. Lebih dan kurangnya terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.